Salam. Ah, iya, iya. Nah, di hari ini dapat tugas lagi dari TDC untuk menyampaikan sharing the knowledge. Untuk sharing knowledge kali ini saya sedikit akan memberikan pengenalan tentang sistem kontrol yang ada di PLTMG. Nah, berdasarkan hasil eh, asesmen atau ya silaturahim ke PLTMG Kendari dan PLTMG Bima. Ya. Ini jadi sepengetahuan saya aja ya, karena ini kan ya memang lagi pengenalan dan saya juga waktu di situ juga pengenalan juga ya. Jadi sama-sama berkenalan. Jadi yang pertama ini PLTMG seperti yang sudah Bapak-bapak tahu, bahkan mungkin ada yang sudah lama di PLTMG, PLTD ya. Intinya kan kalau di PLTMG, PLTD kayak seperti mesin mobil gitu, mobil ada motor tapi dijejer banyak gitu ya. Hanya nanti menggerakkan generator. Jadi kalau di sistem kontrol itu yang filosofinya itu kita harus tahu dulu apa yang mau dikontrol. Jadi di PLTMG, PLTD ini untuk membangkitkan daya berarti dia kan harus eh, yang dikontrol itu berapa banyak kayak di sini ya. Berapa banyak bahan bakar. Bahan bakar yang dimasukkan ke ruang bakarnya atau ruang torak ya di sini ruang ruang toraknya PLTD PLTMG. Jadi kalau berhubungan dengan dayanya tetap seperti di PLTU juga jumlah bahan bakar yang diatur sama di PLTD PLTMG juga yang diatur adalah jumlah bahan bakarnya. Jadi secara kontrol yang penting kita mengatur jumlah bahan bakar yang masuk ke ruang bakarnya. Jadi yang kontrol-kontrol lain-lainnya seperti proteksi, monitoring. Nah, jadi kan kalau dikontrol itu ada fungsi untuk kontrol, itu untuk fungsi untuk pengaturan, jadi mengatur bagaimana alat yang diatur ini nanti sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, yang kita inginkan biasanya dinamakan set point. Nah, ada fungsi lain di kontrol, itu fungsi monitoring. Jadi parameter apa aja yang bisa dibaca atau perlu dibaca agar fungsi kontrolnya kita itu lebih bagus, lebih efisien, lebih optimal fungsi monitoring. Dan juga ada fungsi untuk proteksi ya. Proteksi itu menjaga bagaimana agar alat yang dikontrol itu tetap aman. Oke, lanjut ya. Ini sepintas yang ada di Bawean dulu ya. Di Bawean juga sudah ada PLTD, PLTMG, ada yang Supa, ini Supa dulu aja ya. Supa lebih sederhana karena dia PLTD ya. Jadi PLTD itu kalau di sistem kontrolnya itu intinya kalau dikontrol tuh ada yang berhubungan dengan orangnya ya. Itu dinamakan HMI ya, Human Machine Interface. Kalau di Supa karena pakai mesinnya Wärtsilä ya dia dinamakan voice ya Wärtsilä operating apa tuh belakangnya S sistem pokoknya. Operating interface kalau nggak salah. Nah itu yang di atas ini. Terus secara logik kontrol dia akan diolah di PLC ya dan kita kenal semua nanti di PLC ini itu bisa ditanam logik-logik, bisa logik untuk proteksi, bisa logik untuk monitoring, bisa logik untuk pengaturan. Kemudian dari PLC ini baru masuk ke, nah ini kontrol yang dedicated. PLTD, PLTMG nanti kita bahas, ada dua nanti itu kan setelah ini.
itu intinya nanti ada namanya kontrol dedicated milik PLTD PLTMG. Ya. Yang intinya itu nanti dia akan mengatur jumlah bahan bakar yang masuk ke PLTD PLTMG-nya. Kalau di Supa kita pakai yang dipakai itu Woodward 721. Kalau dikontrol yang perlu kita lihat kan apa keluarnya, apa masuknya ya, inputnya apa, outputnya apa. Jadi kalau di Woodward 721 ini outputnya itu ke aktuator fuel istilahnya. Kayak kerannya fuel ya. Kata-katanya apa ya? Aktuator fuelnya. Jadi pengaturan berapa banyak fuel yang masuk ke mesinnya. Itu outputnya. Nah, inputnya dari apa? Nah, inputnya ini macam-macam. Ada yang inputnya dari setting MW, ada yang inputnya dari setting frekuensi atau speed. Ya. Jadi yang control dedicatednya ini akan mengatur sendiri berdasarkan inputan speed atau inputan set point daya, kemudian akan mengeluarkan outputnya mengatur jumlah pembakaran yang masuk ke PLTD. Itu sebentar. Nah, ini displaynya aja ya. Ini kan jadi kan istilahnya fungsi monitoring ya. Di parameter-parameter dibaca semua. Nanti operator yang memutuskan bagaimana mengatur agar lebih efisien atau paling optimal. Kita masuk dulu ke PLTMG Kendari. Ini baru sekali ke sana juga ya. Jadi di PLTMG Kendari sama mesinnya pakai Wärtsilä. Di display ini display HMI-nya ya. Kenalan di display HMI-nya. Mungkin di sini ada yang dari Kendari juga lebih tahu ya. Kalau sekarang nggak cuman engine yang dimonitoring ya. Nah, sekarang ada zamannya, ada zaman jaringan-jaringan. Bahkan peralatan kontrol di jaringan pun sudah dimonitoring juga. Jadi kalau bisa kita lihat dari ujung atas dulu mesti ya. Ini kalau bikin bikin apa gambar jaringan kontrol tuh ya. Biasanya paling atas itu yang berhubungan dengan manusianya. Ya. Kalau di logic kan sisi atas itu kalau nggak set point ya inputan apa sensor ya berhubungan dengan dunia luarnya. Di dunia luarnya ini kan kalau sistem kontrol dunia luarnya berarti di manusia sama engine ya. Nah, manusia dianggap yang paling di atas ini. Nah, itu berhubungan dengan HMI-nya, ini workstation-nya. Di workstation ini biasa dinamakan jaringan SCADA. Kemudian masuk ke bawah, tengah-tengah ini sudah masuk ke diagram kontrolnya. Apa, jaringan kontrolnya. Jaringan kontrolnya ini ada yang membaca dari modul FAM ya. FAM ini modul elektrik. Modul elektrik ya. Terus ada display lokal juga ya. Display lokal dibikin di bawah karena tidak selalu berada di berhubungan dengan manusia di atas. Kemudian lanjut ke PLC-nya. Nah, PLC-nya yang sisi bawah ini. Sisi bawah. Oke. Nah, terus ada ini yang penting di sebelah kanan namanya unit. Nah, unit. Setelah ini kita akan baca unit. Apakah itu unit? Jadi kalau di sini sistemnya PLTMB Kendari, kalau dibikin garis besar ya, ada SCADA di sisi atas itu dinama untuk kumpulan workstation, ya, kumpulan workstation yang berhubungan dengan manusianya. Nah, jadi kalau pekerjaan di atas ini ya sisinya sisi pemrograman, pemrograman display, ya, terus pemrograman untuk engineering workstation, ya itu di sisi SCADA atas. Terus yang sisi tengah garis besar ini adalah eh, jaringan kontrolnya. Ini yang paling banyak di tengah-tengah sini. Jaringan kontrolnya nanti macam-macam. Jaringan kontrol masuk ke PLC, ya. Juga ada jaringan kontrol yang masuk ke Unix. Nah, terus yang lain ini juga ada jaringan kontrol FAM, AVR dan lain-lain. Nah, nanti dilihat ini apakah fungsinya itu sebagai
monitoring aja, apa sebagai kontrol juga, atau juga sebagai proteksi. Misal farm ini proteksi elektrik, dia selain untuk dimonitoring juga bisa juga berfungsi sebagai proteksi, memberikan proteksi nanti kemana perintahnya, lah ke dua ini, PLC kah atau di unit kah. PLC pun juga nanti bisa berfungsi sebagai monitoring atau berfungsi sebagai proteksi. Misalnya di sini ada sensor-sensor temperatur dimasukkan ke PLC, ya, nanti diolah di PLC, terus memberikan output kemana. Oke, langsung ya ini. Nah, jadi ini penjelasan yang tentang unit bahasa Inggris semua ya. Jadi ini yang di unit. Kalau diterjemahkan sistem otomatis yang sudah modular dan embedded. Ya, jadi embeddednya di mana? Embedded di mesin, di engine PLTMG-nya. Jadi intinya di PT PLTMG itu pengontrolannya di sini. Nah, dia yang satu paket dengan mesin PLTMG-nya. Rata-rata sih kalau setahu saya ya sepaket semua ya. Soalnya yang tahu karakteristik PLTMG-nya itu ya yang buat maksudnya yang bisa membuat sistem kontrolnya itu yang paling tahu karakteristik engine-nya. Jadi antara kontrol embedded-nya dengan dengan engine itu jadi satu. Nah, nanti dari Unique ini, jadi intinya Unique ini akan berkomunikasi dengan PLC dan voice. PLC dan voice. Nah, yang lain-lain ini bisa nanti berkomunikasi atau tidaknya bisa diatur di PLC ya. Karena Unique ini sudah modular sendiri, jadi Unique ini hanya akan mengirim data yang sudah apa istilahnya itu sudah di embedded di dia. Jadi datanya terbatas apa yang sudah ada di dia. Kemudian menerima data pun juga terbatas sesuai dengan apa yang ada di dia di apa unitnya ini. Nah, nanti data dari unit dan yang ke unit itu biasanya akan diatur oleh PLC. Nah, jadi fungsi PLC di PLTMG ini rata-rata ini pertama buat proteksi itu dia ambil dari I/O-nya PLC ya. Misal temperatur dan lain-lain itu masuk ke PLC semua. Seperti semua. Terus nanti outputnya itu bisa merintahkan ke unit. Misalnya unit ini ada perintah untuk shutdown. Nah, bisa dari PLC ini dikasih perintah shutdown ke unit. Itu juga nanti yang eh, istilahnya modul monitoring lain, misalnya FAM ini modul monitoring elektrik atau AVR juga itu juga nanti bisa misalnya dikomunikasikan dengan PLC. Nanti PLC ini baru akan merintahkan atau memberikan informasi ke unit. Nah, nanti unit inilah yang langsung berhubungan dengan engine-nya. Nah, di sini kita lihat ya unitnya punyanya Wärtsilä. Ada 7 modul, 7 modul. Di dalam satu unit ini itu ada 7 modul dengan fungsi berbeda. Jadi kayak kayak satu sistem PLC gini ada CPU-nya, ada modul DI, modul DO, modul AI. Ini satu sistem ini, satu sistem unik, ada modul power supply, sini ada modul apa ini, PDM, dapat satu-satu. Jadi yang main control modul menghandle semua strategic control function. Artinya dia untuk menghandle semua logiknya ya. Seperti kayak CPU-nya, MCM. MCM di sini. Nah, MCM di sini. Setelah kayak CPU-nya PLC. Kemudian ada modul ESM, engine safety. Shutdown karena overspeed atau low lubricating oil pressure ya. Modul ESM ini seakan-akan seperti modul ETS ya. Nah, modul ETS-nya di Tumbangkit itu kayak ESM ini. Jadi dia eh, kayak PLC dedicated sendiri,
dia nerima inputan langsung ngasih outputan langsung. Ya, kayak PLC ETS di unit-unit itu. Enggak lewat proses dulu. Ya lewat proses logik biasa, tapi logiknya langsung 2/3 atau langsung gitu tripping langsung. Kemudian ada modul LCP, Local Control Panel, kayak HMI-nya ya. Local Control Panel seperti HMI. Local Display Unit, nah ini sama seperti HMI. Kalau yang Local Control Panel HMI tapi yang bisa di apa ya, dioperasikan ya, dioperasikan kayak keyboardnya. LPU cuman displaynya. Terus PDM, Power Distribution Module. Nah, ini seperti modul power supply-nya di PLC. Fungsinya untuk bagus kayak meratakan tegangan dan lain-lain, membagi arus tegangan karena 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 modulnya banyak jadi dia harus membagi arus dengan baik. Kemudian ada modul IOM, Input Output Module, berfungsi untuk pengukuran dan limited control function pada spesifik area pada engine. Nah, IOM ini kayak modul IO-nya PLC, DO gitu ya. Kemudian CCM, Handle Fuel Injection Control dan Local Mission itu sama seperti modul IO, tapi dia dikhususkan untuk membaca sensor-sensor yang di area silinder aja. Kalau IOM mungkin ya ada tambahan sensor temperatur di luarnya atau mungkin ada switch switch panel di pintu yang kalau misalnya pintu dibuka terus langsung ngetripin unit lah itu juga masuk di IOM ini bisa. Jadi intinya kalau di Kendari ini ya, ada yang sistem kontrol utama yang langsung melekat ke engine itu di sistem unit ini. Nah, unitnya nanti ada perikilan modul-modul di dalamnya seperti ini. Kemudian ada sistem PLC-nya juga. Sistem PLC ini nanti yang berkomunikasi dengan unit dan peralatan kontrol lain selain di unit. Kemudian ada peralatan kontrol, peralatan monitoring elektrik dan lain-lain seperti FAM, AVR, ini tambahan monitoring yang masuk nanti ke PLC. Ya. Jadi FAM ini komunikasinya nggak ke unit tapi ke PLC. Kemudian ada sistem SCADA di atas. SCADA ini lebih ke yang dinamakan front end, langsung berhubungan dengan operator, display dan lain-lain. Ini gambarnya ini Kendari ada berapa itu? 6 engine CCR-nya seperti ini nih PLC-nya ya. Belum dapat foto unitnya, belum sempat foto. Ini yang habis itu. Oke, langsung yang ke Bima. Bima. Jadi yang Bima ya hampir sama. PT-nya apa beda? PT MAN, PT MAN. Di sini di PT di buku manualnya PLT MB-nya Bima, komponen komponen utama elektriknya ini ada, ada beberapa ini. Kita akan ambil yang fungsi kontrol aja, ya. Fungsi kontrol. Jadi ada skadanya ya. Skada adalah HMI dengan struktur menu untuk WI, Graphical User Interface. Nah, jadi seperti tadi disampaikan tadi SCADA itu lebih ke display untuk ke operator. Kemudian ada CCP, Command Control Panel, untuk memonitoring sistem yang berhubungan dengan power plant-nya, bukan malah di gensetnya. Ya, jadi kayak di luarnya ya, di luarnya di luarnya engine. Jadi dia CCP ini kayak PLC, tapi inputannya itu dari sensor-sensor yang di luar engine. Terus GCP, nah ini
bersama dengan lokal SACOS Engine Control System. Nah, ini di SACOS Engine Control System ini kayak tadi itu uniknya. Nah, uniknya itu kalau di yang Bima ini dinamakan SACOS Engine Control System. Terus berhubungan berkomunikasi dengan PLC-nya GCP. Bench PLC GCP ini khusus PLC yang berhubungan dengan engine. Kalau tadi yang CCP PLC yang tidak berhubungan dengan engine, mungkin berhubungan dengan luar tuh kayak kamen-kamennya itu air dan lain-lain. Dan ada lagi CAP PLC yang berhubungan untuk pengaturan power ya, pengaturan daya di LV, low voltage. CAPP untuk pengaturan PLC untuk mengatur area MCC, Motor Control Center. Jadi PLC, jadi di area Motor Control Center itu sudah diatur pakai PLC di PLC CAPP. Ada EAP Engine Auxiliary juga sama mengatur kontrolnya motor yang berhubungan dengan genset. Kalau tadi ini CAPP mengatur motor motor yang di dalam pump house, tidak berhubungan dengan genset atau engine ya. Kemudian yang IRP PLC yang untuk mengatur motor-motor di mana ini? Radiator, ya. Radiator. Kemudian FFIP ya ini agak baru juga ini. PLC yang berhubungan dengan firefighting system. Nah, jadi kemarin ini di Bima ini sebenarnya acaranya untuk asesmen kenapa ketika terjadi fire alarm di Bima itu ngetripkan sistem PLTNB. Ternyata ada PLC-nya, hubungan antara PLC utama dengan sistem firefighting-nya. Sistem firefighting-nya itu ada relay, ada modul relay bahkan sampai normally close modul relaynya itu. Modul relay normally close masuk ke DI-nya PLC di FFIP ini sebagai inputan sensor. Jadi firefighting-nya jadi inputan sensor DI. Itu desainnya mereka ya dia kita hormati. Kemudian yang terakhir ini adalah SACOS. Nah, SACOS ini yang mengontrol engine. Mengontrol engine. Seperti di Kendari dia pakai unit. Ya. Kalau di MAN ini Bima pakai namanya SACOS. Safety and Control System on Engine. Singkatnya. Ini adalah diagram eh, kalau ini ya dinamakan diagram skadanya. Jadi hubungannya SCADA itu ada AMI yang sisi atas, Human Machine Interface, ya, berhubungan dengan operator. Kemudian ada jaringan. Jaringan ini lalu lintas data pakai hub suite ini. Ini sisi SCADA. Dan yang sisi kontrol, sisi kontrol bisa kita lihat di sebelah kiri ada GCP. Nah, ini kalau kita zoom dikit ya, ini dipakai PLC S7400. Kotak kecil ini tuh ya PS7400 ini. Ada PS, terus CPU, ya ada modul Ethernet di sini, terus modul-modul I/O. Ya. Jadi PLC 7400 di sini difungsikan sebagai GCP ini. Ada panel PC-nya, terus ada modul-modul I/O. Oke, terus yang tadi modul EAP, ya modul EAP di ini tadi ya EAP ini Engine Auxiliary, ya, ternyata tidak memakai CPU tersendiri ya, tetap PLC ya, tapi PLC-nya remote I/O ke PLC utama. PLC utamanya di GCP. Ya, kayak IM sama IRP juga. Jadi eh,
desain kontrolnya dia memisah-misahkan fungsi-fungsi remote I/O-nya berdasarkan eh, keperluannya ya. Dipisahkan remote I/O-nya berdasarkan fungsi keperluannya. Yang remote I/O ini khusus untuk auxiliary engine ditangani oleh remote I/O yang ini. Terus radiator ditangani oleh remote I/O yang ini. Kemudian yang remote I/O di pusatnya ini di GCP itu langsung berhubungan dengan genset satu man. Jadi satu man ini ke sakosnya ya. Sakosnya langsung di sini. Dia berhubungan dengan sakosnya. Oke. Kemudian juga ada yang PLC yang sisi CCP yang nggak berhubungan dengan genset. Nah, ini juga ada. Dia untuk ventilasi, fan dan lain-lain ditangani oleh satu remote I/O. Terus di area kompresor ada pompa dan lain-lain juga ditangani oleh satu remote I/O. Di pump hose, pompa dan lain-lain ditangani oleh satu remote I/O. Semua remote I/O-nya ini akan bermuara ke PLC CCP ya. CCP ini punya CPU sendiri ya. Jadi otaknya di engine ada di panel GCP dan kalau yang di common otaknya ada di CCP. Yang fungsi-fungsi lain di CVP, CAP, CAPP itu semua pakai remote IO. Itu juga dengan yang FFIP ini ya, yang hubungan dengan firefighting ini ternyata dia masuknya ke PLC CCP. Ya. Jadi jadi berkomunikasi ke panel ke PLC CCP. Ini MCPFA, Main Control Panel Fire. Nah, ini berhubungan jadi DI-nya di remote IO-nya FFIP. Oke. Nah, ini yang pengontrolan di engine-nya. Ya, jadi di engine-nya ini sama tadi seperti Unix, dia embedded langsung nempel saja. Nempel itu ya satu satu set lah satu paket dengan engine-nya yang berfungsi untuk mengontrol engine-nya. Di SACOS ada tiga ya, empat ya, empat sistem utama. Yang pertama injection unit. Injection unit ini mengontrol oh ini mengontrol apa ini? Setelah itu injeksi bahan bakar ya, mengontrol injeksi bahan bakar. Itu satu kontrol sendiri. Kemudian ada nomor dua ini knock control. Kontrol untuk mendeteksi knocking gas ya. Berarti berarti kalau berarti di sini ada sensor-sensor knockingnya di sini ya. Sensor knocking ini nanti masuk ke modul KCU ini. Setelah itu ada namanya control unit di sini. Mengandung dua identical highly integrated control module. Ada dua control module di dalamnya. Berarti redundant ya. Jadi control unit ini kayak di dalamnya ini ada PLC redundant gitu. Yang safety system pada engine-nya diinstal pada 1 CM. Oh, nggak redundant berarti. Jadi di dalamnya sini, di dalamnya kontrol ini itu ada dua prosesor, ya, dua CPU, satu CPU untuk menangani eh, sistem safety, ya berarti ya baca temperatur, terus nanti outputnya ke aktuator ya, tripping tripping unitnya. Ya. Terus yang CPU kedua itu untuk kontrol dan alarm, kontrol. Jadi untuk kontrol itu yang baca MW dan lain-lain itu ya, baca MW, baca speed. Dua modul berjalan independen berarti sendiri-sendiri ya berarti ada dua CPU berarti di sini ada CPU. However, an international bus connects them each CM has its own sensor which collect operating value ya. Jadi setiap CPU sendiri-sendiri sensor. Kemudian yang keempat local operating panel ya sama seperti yang tadi dia
panel untuk operasian dan displaynya. Nah, keempat modul ini itu berhubungan, ya, berhubungan semua dengan eh, koneksi CAN bus, CAN bus ya, CAN bus. Sedangkan kalau yang punyanya Bima itu koneksi antar PLC-nya dan kontrol uniknya pakai Profibus. Cuman di uniknya, di unik antar unik itu tetap pakai CAN bus, ya. Antar modul di unik itu pakai CAN bus. Cuman kalau unik dengan PLC ada yang pakai Ethernet, ada yang pakai Profibus. Ya, itu desain dari pabrikannya sana yang sudah ditentukan detail, jadi berikan detail dan sangat mudah. Jadi kita tinggal mengejar saja. Seperti ini Siti Bima, ini displaynya yang di GCP, ini skadanya HMI. Oke, terus ini PLC yang di GCP pakai S7400. Koneksi antar PLC-nya pakai Profibus yang warna ungu. Oke, itu saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Izin tanya apa yang dimaksud dengan knocking. Waduh, aku nggak paham bro ya izin knocking. Kayak nanti tanya ada orang yang PLT PLTMG di sini ya, mungkin bisa jawab. Alhamdulillah nggak ada Pak, nggak ada kejadian, ya, Kayak kejadian bledos-bledos itu gitu ya. kejadian yang pagi Pak, yang adanya Assalamualaikum, Dor. Salam, warahmatullahi Ini bertanya, wabarakatuh. Dor. itu Oke, dorong. Oh, ada iya. gangguan eksternal Itu kalau di PLTMG itu governornya apakah jadi satu atau tiap mesin kecil-kecil itu dia punya governor sendiri gitu, Dor. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu kan kalau aku lihat di servernya MGTT Broker itu kan udah masuk ya di PLTMG mana itu. Itu ngambilnya itu apakah dari CPU pusatnya atau di Tweet Hub itu kemudian di pooling IP-nya gitu setiap peralatan. Matur suwun, ngoten mawon, Dor. Oke. Ya Mas Ferry, terima kasih. Ya. Bang apa bang nomor siji bang ya? Oh gubernur ya. Ya, ya, lek governornya itu jadi eh, nanti bisa dikoreksi ya yang di PLTMG PLTD ya. Kan sama-sama ada kan masih baru lihat. Setahu saya tuh per engine yang gambarnya ini. Nah ini itu satu aktuator ya, bener gak ya? Jadi yang ngatur jumlah bahan bakarnya satu aktuator di sini. Kayak di Supa itu aktuatornya satu di atas, atur jumlah bahan bakar masuk ke mesinnya dia. Supa. MG juga sama pakai aktuator satu tok. bisa terindikasi Aktuatornya aktuator hidrolik. itu mungkin yang Kalau yang dikendari langsung berhubungan dengan motor nggak salah. masuk ke Hidrolik juga ya, hidrolik plus motor lah. semacam kayak Tetap hidrolik. Terus ya ini ya Mas Ferry ya. Jadi satu satu engine satu aktuator governor kan. Kalau kita di PLTU ngaran ini kan governor tapi inputannya steam kan ya. Nah kalau di teman-teman yang PLTD namanya aktuator inputannya minyak. Oh, berarti ada banyak intinya ya, aktuatornya gitu ya. Iya per engine satu pokoknya. Intinya satu ruang bukan. Satu sistem motor itu, satu sistem pembangkit itu, satu sistem engine lah, satu aktuator, satu engine, satu aktuator. Oke ya. Terus yang kedua penarikan data. Ya ini penarikan data ini sekalian promosi juga ya. Jadi tanggal moga-moga nanti doakan tanggal 27 ini bisa menampilkan data dari Supa, Bawean, Bima, Kendari itu jadi pilot project PLTMG PLTD monitoringnya bisa di komando kantor pusat. Jadi kalau yang kemarin itu waktu iseng-iseng jalan di Kendari, aku nggak bisa ngambil data dari AF1. Ya.
sederhananya kan kita kalau mau ambil data kan berarti kan sama-sama baca data kayak voice ini. Aku ambil dari F1 ini tidak bisa baca. Bahkan aku niru IP-nya printer ini aku putus, terus pakai laptop tidak bisa baca juga. Ya, input dari suhu IT di kantor pusatnya NP Pak Bakti itu kemungkinan di sini ini memang sudah manageable switch ya, yang sudah diatur lalu lintas datanya, nggak bisa sembarangan pakai IP lain untuk bisa detect. Alhamdulillahnya ketika iseng-iseng nyoba di F2 di engine lokal, nah ini kita bisa dapat data dari farm dari PLC juga. Nah, alhamdulillah bisa dapat dari data dari modbusnya PLC. Cuman datanya modbusnya unik itu dapat juga cuman beberapa aja yang masuk ke PLC. Tapi alhamdulillahnya ya istilahnya kita bisa lah monitoring di sini bisa. Di sini Mas bisa dapatnya di sini. Kemudian yang Bima itu alhamdulillahnya dari sisi yang SCADA server ini aku bisa masuk di switch 3 atau switch 2 ini. Ini aku masuk hub switch di sini, aku bisa ambil data dari GCP 1, 2, 3 di sini. Alhamdulillahnya sama-sama subnetnya sama. Di 192.168 200 belakangnya yang beda di satu subnet, sehingga aku tidak perlu lagi pakai VLAN atau pakai yang lain, tidak ambil dari sini. Kalau yang Kendari per PLC ini beda subnet. Nah, jadi ketika aku narik satu tetap nanti harus dihubungkan ke VLAN atau ke router gitu. Itu Mas. Sudah lagi. Gimana Mas Ferry, sudah itu? Oke, siap. Terima kasih, Dor. Dapat tadi Siap, terima yang kasih Mas Ferry. Saya ketahui. Ini ada Mas Yudi, J. izin Yang bertanya. atasnya dulu Mas Oh, ada lagi. Ilham. Oh, ada dulu. Oh, Ya iya ada sih. ini. Apakah SCADA yang dimaksud itu Aku supervisory saya ketahui. control Ini. and Apakah data SCADA itu? acquisition? Oh ya, betul. Benar. Ya, oke. Ya, benar. Ya. Baca. Lanjut ke Ya. Mas Ahmad Wahyudi. Ya. Bertanya, sistem Ya, kontrol pada saya. PLTMG? Ya, SCADA ini Mas, SCADA kalau di kita ini emang agak-agak jarang kata-katanya. Pihaknya PLN emang. Biasanya SCADA itu lebih ke HMI dan sisi jaringan itu dinamakan SCADA. Kalau yang sisi bawahnya jaringan, berarti kan PLC dan kontrol-kontrol itu jarang kalau orang namakan itu SCADA. Tetap dinamakan kontrol PLC dan lain-lain gitu. Jadi SCADA itu rata-rata itu orang katakan itu sisi server jaringan sampai ke sisi HMI. Terus yang ini, mintanya teman sama via komunikasi atau via beroptikannya, ya Mas, potensi trip emang, ya. Jadi nggak tahu juga ya. Semua PLTMG PLTD karena ya mungkin menghemat kabel juga ya. Beda kalau kita PLTU kan untuk critical point itu pakai hardwire. Tapi karena ini terlalu banyak yang kritikal dan kalau misalnya hardwire juga nanti juga kabel terlalu banyak, maka komunikasinya itu pun dijadikan proteksi. Jadi kesimpulannya sih gitu. Misalnya gini ya, misalnya ini tuh aku antara farm sama PLC itu enggak koneksi hardwire, tapi koneksinya data. Nah misal farm ini istilahnya wayahnya apa itu salahnya? Tegangan tinggi Mas ya. Tegangannya terlalu tinggi kan seharusnya ngetripkan. Nah, itu komunikasinya tidak bagus, putus. Kan akhirnya PLC tidak bisa baca, itu malah nggak bisa ngetripkan. Gitu. Nah, akhirnya malah mending komunikasi ini pun rusak pun. Nah, itu dianggap ngetripkan sekalian, lebih aman. Di sementara sih gitu.
Ya, Jadi siap. komunikasi semua di PLTMG, PLTD, semua komunikasi itu hampir rata-rata ngedripkan. Ya, baik. Mungkin Mas Yudi cukup Mas Yud. Oke Mas, matur suwun Mas Ilham. Ya, Oke, siap. Pak. Sama izin tanya satu lagi Mas Ilham, apa? Oh iya, monggo Ah, monggo. Udah teman udah bisa akses ke PLC-nya Voice apa yang MAN itu ya, bisa Mas? Kalau ada problem gitu bisa telusur logic gitu. Nepot bisa. nepot Jadi bisa. bisa tapi itu Mas ya. Jadi yang pertama ini yang pertama yang supa ya. Supa kita nggak bisa ngakses karena di dalam logiknya, di dalam PLC-nya itu sudah nggak ada logiknya. Artinya dia di awal tuh memang di-download tanpa logik. Itu nggak bisa. Tapi alhamdulillah ada printoutnya PDF ya. Jadi kita bisa ngakalinya cuma di hardwire, tapi nggak bisa ngakali di logic yang supa. Terus Kendari, Kendari aku bisa ngambil data dari PLC ini. Bahkan connect pun bisa. Ya, berarti bisa bisa lihat logiknya juga. Saya nggak tak fotoin di sini. Bisa lihat logiknya juga. Sayangnya ada beberapa blok-blok function, blok function program itu dikunci. Nah, jadi kalau tadi PLTD Supa itu nggak diisikan logiknya, kalau yang di Kendari ini yang dikunci function block di dalamnya logiknya ini. Tapi untuk logik yang apa istilahnya logik sederhananya sih nggak dikunci. Jadi misalnya kayak start engine ya, itu kayak ada tombol itu kayak DI-nya. Nah, terus nanti masuk ke function block kotak gitu. Function block kotak itu function block start sequence engine itu ya. Nah, itu function block kotaknya itu dikunci. Nah, nggak bisa lihat di dalamnya. Itu Ya, dikunci. formulanya nggak tahu ya. So, dalamnya sampai nggak tah. Itu sih Izin Mas, masih apa? dipelajari. Kan Nah, si Ranggo mau apa migrasi dari 20 kafe ke 70 kafe ya. Perlu modif apa tampilan di HMI juga perlu mungkin nambah status breaker-breaker gitu. Kira-kira kita bisa sendiri nggak ya atau harus ngundang Mozilla ya? nah, HMI. HMI ini Ah, sama sekali tidak ada akses. Dia waduh, sudah itu apa namanya eh, software bawaan, Mas. Bahkan orang Godzilla pun kayaknya nggak bisa ngerubah, nggak bisa ngerubah ya. nggak bisa. Harus bayar ya. Harus bikin pabrikannya lagi, Mas. Jadi orang Godzilla-nya pun kayaknya Oh, ya, setauku itu dia nggak ada software untuk ngedit gambarnya. Tapi oke ini oke mungkin oke. ya, masih mungkin. Makanya yang Oke. Supa ini, Mas, Supa ini ya, ini alhamdulillah ada temen MKP yang berbaik hati, bikin sendiri ya. Dia bikin sendiri kan ini. PLN Nusantara Power Services ya, kata voice-nya ya. Dia bikin sendiri. Buat Oke, display aja makasih sih Mas kan ya Ilham. Mas ya. Oke, Oke Mas ya. Mas Mas Ah, Adi ya tadi ya begini ya. Oke, oke, makasih Mas. oke. Oke, Ah. makasih. Terus iya, ini yang sama yang Bima Mas. Jadi Bima ini juga bisa diambil S7400 juga. Alhamdulillah bisa diambil juga ini. Ini ada logiknya di sini. Bisa kelihatan juga logiknya. Tapi juga sama. Yang dikunci di function block-block ini ya. Function block. Soalnya ini lagi progres untuk nge-crack ya. Nge-crack bobol, bobol function blocknya. Ini moga-moga berhasil. Oke, mantap Minimal yang MAN ya, yang MAN minimal bisa juga ya. belajar. Oke, oke. Man bisa juga. Man bisa, Oke. Logilab bisa. Makasih Mas Ilham. Makasih. Bisa sami Oke, Bapak Suku. siap. Terima kasih Mas Izin Yudi. bertanya. Mungkin kita Ah, ke yang present dulu Mas Ilham. tes ini apa? Mas Muhammad Ridwan Sumbawa. Monggo silakan Mas. Alhamdulillah. Makasih Mas Dim Oh, dikasih penuh kesempatan resen, dua. Wan. Iya, Lapo, Izin Dor Wan. Ilham. Yuk. Aduh. Dor, mau tanya Indor. Yang pertama terkait mode komunikasi ya. Di situ kan ada CAN bus, terus Profibus, Ethernet maupun EVO. Nah, Hmm. dari berbagai macam komunikasi itu sebenarnya bedanya apa sih, Indor? Kita lihat yang di Waduh. PLTMG itu CAN bus ada, terus dia pakai EVO juga, pakai Ethernet Hmm. juga. Itu sih kadang kita bikin bingung, Dor. Iya. Terus yang kedua, Dor, Wah, eh kayak rek. Ya, terus. yang di PLTMG MAN ya, XMAN, itu di kita itu untuk FO itu ada dua, Dor, yang tak tahu ya. Jadi FO
Yang satunya itu dia khusus komunikasi dari SAKOS ke GCP, sama dia Hmm. juga pakai konverter tapi konverternya pakai Scalan ya. Terus satunya itu Skalan, ya. dari panel auxiliary ya, baik EAP, ERP, Hmm. oh dua itu sih. Dan dia sama Hmm. pakai pakai LAN juga, cuman untuk konverternya dia beda, pakai OLM. Nah, itu yang membedakan apa itu, Nur? OLM, Ya, iki toh, sing iki toh, bunter iki toh. betul, optic link module. Ya. Nah. Kalau delay secara fungsi kan dia mengkonversi kan, intinya komunikasi data kan ya, dari Hmm. PLC dikonversi berupa data, awalnya pakai kabel Ethernet, kemudian dikonversi, disalurkan ke GCP itu dia menggunakan FO gitu kan. Betul sekali. Jos. Terus kenapa Oke. kok beda gitu Dor? Satunya pakai modul Scalan kan ya. Hmm. Yang kemarin di Bima sempat ada problem modul Scalannya itu sempat foul, akhirnya komunikasi dari SAKOS ke GCP-nya bermasalah dan engine waktu itu parameternya nggak bisa kebaca sama sekali di SCADA Dor. Nah, bedanya apa ULM sama yang di modul Scalan itu Dor? Kan sama-sama konverter ya harusnya ya. Kalau skalan tuh di sini di mana ya gambarnya? Scalan GCP ya. izin Dor ya. Kalau di sini berarti ya maksudnya di GCP sama di Sakos. Dari Sakos ini kayaknya dari ini masuk ke sini sepertinya. Iki ke sini. IO iki mestinya. Ini Sakos. Sik. Kita enggak ya. Ya, kalau optical link module wis paham ya, pokoknya cuman konversi LAN ke FO ya. Pakai sing murah-murah itu pun jadi saya. Pokoknya itu. Kalau secara Nah, speed ada perbedaan nggak, Dor? OLM sama modul Scalan. Untuk tipenya itu Scalan berapa sih? ya, Skalan kan punya Isimen itu juga. Iya, Sing ini punya toh, Siemens. sing sini ini toh. Kan Skalan ini. Ya tak toh. Betul. Hmm. Oh, yang Scalan yang sebelahnya. Yang ya bener, Dor. Yang itu yang Scalan, Iki Dor. Skalan iki. Yang sebelahnya Ya. itu baru OLM. Nah, ya. Ini Skalan ini sebenarnya sama-sama OLM ya. Cuman bedanya itu ini loh. Sama lihat ada yang ininya tuh. Tak kotak ini. Selain power dia juga punya fitur untuk DI/DO-nya itu loh, Mas. Oh, Jadi kayak siap-siap. misalnya komunikasi putus dan lain-lain dia ngasih ngasih tripping loh ini. Betul. Ngasih Dia tripping jadinya ini. nanti ke DI sih, Dor. Ya masuk ke DI. Ya fasilitasnya sih gitu sih Janya. Jadi kayak OLM tapi ada kayak ada kayak controller Ada IO-nya gitu ya berarti ya. ISO. Betul betul. OLM dengan IO ya, ada. Dor, Kalau di pertanyaan Turbo. yang pertama, Dor. Balik ke pertanyaan yang pertama. Pertama, yuk kapan-kapan tak kayak sharing ya, Lik, ya. Oke, ya, Oh, aku siap. tuh. Pokoknya intinya gini, Ethernet sama FO sama. Ethernet sama FO itu protokol yang dibawa bisa sama, cuman beda media. Ya. FO sama Ethernet sama, beda media. Yang satunya itu, yang FO itu media datanya dilewatkan cahaya. Kalau LAN datanya dilewatkan media kabel tembaga. FO sama Ethernet. Kan bus Profibus. Nah, ini salah satu bukan salah dua dan lain-lain tipe-tipe bus. Ya. Jadi ada Ken bus, Profibus, Modbus. Saya ikut ya Ken bus, Profibus, Modbus. Situ sih. Nah, itu sistem protokol juga. Protokol tapi juga berhubungan dengan media transmisinya. Misalnya gini, Canvas itu media komunikasinya pakai kabel tiga apa dua ya? Canvas. Kalau nggak salah tiga atau empat, nah itulah. Ada empat kabel kalau nggak tiga kabel.
enggak dua kabel juga. Nah, protokolnya sendiri, namanya protokol CAN, CAN itu. Nanti CAN itu ada sendiri, ada CAN 2.0, CAN berapa gitu. Itu ada protokol, ada transmisi, ada media transmisinya. Media transmisinya pakai kabel khusus CAN bus, 2 kabel, 3 kabel. Protokolnya pakai protokol CAN, CAN. Nah, nanti di sini. Terus Profibus sama juga. Profibus punya media transmisi kabel Profibus isinya 3 kabel sama 1 itu apa namanya itu serabut itu shield. Di Profibus shield itu penting. Itu harus 3 kabel atau 4 ya lupa. Dan ada shieldnya. Nah, protokolnya sendiri. Protokol Profibus. Ada juga Modbus. Modbus ada 2, Modbus RT sama TCP. Kalau TCP masuk ke LAN ya. Yang RTU dia pakai media transmisi 2 kabel twisted wire. Jadi harus di apa peluntir-peluntir lewat 2 kabel. Protokolnya pakai Modbus RTU. Speednya, nah nanti ada perbandingannya CAN bus, Profibus sama Modbus itu speednya beda-beda. Profibus diciptakan setelah Modbus RTU. Modbus RTU bisa pakai Ya. 2 kabel, ya tapi kecepatannya rendah, paling tinggi 38.400 kalau nggak salah. 38.400 baud rate-nya kilobit per second. Nah, Profibus lebih tinggi. Cuman akhirnya karena lebih tinggi harus dimodif kabelnya gitu. Karena kan kalau sinyal elektrik itu di kabel tembaga itu untuk bisa mencapai kecepatan tinggi kan antara dia on sama off itu harus benar-benar hilang. Sampai kalau cahaya kan enak di on kan terus di off kan itu langsung sekejap mata hilang. Ya enggak? Tapi kalau Betul. listrik habis on di off kan dia landai turunnya. Nah, sehingga Masih untuk ada on sisa lagi, ya, sehingga untuk on lagi dari 1 ke 0 nunggu 1 lagi. Ini ada delay waktunya. Nah, kalau bikin data yang kecepatannya tinggi kan antara 1 dengan 1 setelahnya itu harus rapat. Nah, itu medianya yang harus dirubah. Medianya harus dirubah untuk bisa mengakomodir setelah on, off, on lagi dengan kecepatan yang diharapkan itu bisa terakomodir. Terakomodir ya, Ya, siap-siap. wis ya mari ya. Wis, iki Sama yang wis. terakhir, Dor. Ya, oh boleh. Boleh nggak Nah, ini? Yang terakhir ya. ini, Dor, terkait akselerator. Jadi yang di PLTMP SMA ini kan kita itu ada yang namanya speed actuator drive, Dor. Jadi di situ emang Heeh. dia itu device-nya dia pakai ini ya, pakai sebenarnya inverter ya, cuman yang dipahami teman-teman di sini itu dia penyebutannya konverter. Nah, yang mungkin yang tak tanya nih ini sih, Dor. Inputannya itu kan dia 420 miliampere juga, Dor. Hmm. Cuman ketika dia ada masalah itu kita kesusahan untuk melihat settingannya dia, Dor. Kira-kira nanti bisa ini enggak ya? Eh, kalau di inverter biasa kan kita bisa ngubah sendiri tuh konfigurasi terus parameter setting dan lain-lain kayak gitu kan. Nah, kalau yang di sini yang konverternya kan yang dipakai itu pakai merek Stopper, Dor ya. Itu kita susah, Dor, untuk lihat parameter settingnya terus untuk merubah limit dan lain-lain itu susah, Dor. Ya, oke oke. Ya susahan berarti belum tentu nggak bisa toh. Paling mungkin 2 bulan lagi sok paling ya. Ya, ngono Ndor. Siap, siap, Tak siap, ewangi itu. siap. Tak ewangi itu ngoe lah. Ya sing kapan-kapan. Sama ini, Dor. Dari Oh, dari nah. dari Stuber, masih Stuber, masih Stuber. Dari Stuber itu kan dia emang langsung outputnya itu berupa motor ya, motor racing untuk Ya. menggerakkan
Kalau di sini namanya fuel rack. Itu yang nantinya Ya, ngatur benar. pembukaan bahan bakar kan ya. Bukan bahan bakar. Yo fuel rack jenenge lali keran-keran akeh ngomong. Fuel rack, yo. So, lali. Nah, Oke, ini terus Dor, terus. kadang-kadang eh kan di sisi sumbernya sendiri atau konverternya itu dia ada limit ya. Jadi kalau kita pas nginjek itu dia di derajat tertentu atau struk tertentu dia itu udah muncul alarm limit torsi gitu ya. Nah, cuman kemarin ketika aktual engine running itu ketika dia sudah melewati limitnya itu dia nggak ada action sama sekali. Maksudnya si stopper itu masih ngasih komen ke motor untuk open rack gitu sih, Dor. Nah, itu kira-kira permasalahannya di mana, Dor ya? Wah, stopper itu ada mereknya tuh. Mereknya stopper, Dor. Sebenarnya dia Stopper. itu seperti inverter sih, Ya, si tak tak browsing apa sih? Stopper. stopper. Nanti tak ST kasih ini, Dor, tak kasih manual booknya, Dor. stop. Itu nih strawberry ya. Ya, Pak? Stop. STOB CER, stopper. BER. Ya, Stop. Oh, STOBER. Industrial gearbox kita. betul. Oh, gearbox dan servo motor. Oh, pengatur servo. Betul, dia outputnya memang Modul motor servo. servo, Dor. Oh, Yang untuk modul servo. penggeraknya rek itu kan dia pakai motor race, pakai motor servo. Hmm. Sampai enggak punya itu nih, apa jadi spare stopper. Sepertinya di Bima atau Maumere ada sih. Nah, Cuman info terakhir itu dari teman-teman UPK Tambora itu sempat dibawa ke Pindad ya untuk bobol program yang di nah, dalamnya itu. Nah, dari Pindad nah, katanya nggak bisa, Dor. nah, Ini ya kayaknya itu. seru, Dor. Bisa Nah, nanti di progres. nah, pidato aja nggak bisa, apalagi saya, loh ya, ya itu loh bos. Oke, kalau ke Mandor Ilham nggak ada yang nggak bisa. Kan belum Oh, dicoba, Dor. iya, yang mana ada duitnya kan ya. Lek, di sini tuh ada konfigurator ya. Itu nggak dapat ya software. Konfigurator yang di stoppernya kita nggak dapat sih. Kita Stopper. yang aku dapat kemarin cuma manual book sih, Dor. Coba nanti tak confirm ya ke teman-teman PLN yang di sini ya, yang dari UPK ya. Barangkali ada. Ini Kalau kan yang tes tadi namanya itu drive. gimana, Dor? Apa emang murni permasalahan dari stubernya? Maksudnya memang secara komen masih dia masih continue ngirim komen ke motornya atau apa ya intinya sinyal 420 itu masih dikirim terus meskipun dia itu aktualnya udah mentok sih yang direknya. Ya, ya. Ini sebenarnya sama permasalahannya dengan inverter-inverter yang sekarang ya, inverter-inverter si modern sekarang kayak Eropa sekarang ada masalah juga inverternya SWRU pakai Siemens Sinamic ya, Siemens Sinamic. Nah, kalau mau lihat di parameternya sing kotaan kecil itu ya sampai nangis mungkin ya rada-rada susah karena hampir ratusan parameter. Akhirnya apa? Sinamic ini ada softwarenya pakai Sinamic ya Siemens. Nah, itu di situ ada logiknya. Nah, artinya apa? Orang listrik yang nangani inverter itu akhirnya harus belajar Kontrol eh, kontrol di softwarenya. itu yang Nah, berat, Dor. itulah maksudku. Maksudku tidak sampai di sini nanti ada sing hardware-nya punya, ya. Itu sampai bikin kerjasama sama Bima atau piye itu cari softwarenya. Nah, terus udik-udik lah, udik di situ. Soalnya selama ini ya sebagai inverter kalau nggak pakai software ya aku nggak iso ngomong apa-apa. Siap-siap. Angkat tangan. Siap, Tiga Binder. Gedor. Sementara Wis ya. cukup, Dor. Terima kasih Ya. Iki sudah terakhir. kurangi waktunya banyak. Alhamdulillah. Terakhir. Sebenarnya kalau dari lokal output sensor biasanya tegangan miliampere ya. Bagaimana proses tegangan miliampere sampai PLC? Waduh dowo. Waduh. Ya, ya sampai PLC ya prosesnya ya lewat kabelnya. Siapa ya? Gimana ya? Ya arusnya itu nanti masuk ke PLC, mas PLC-nya nanti bisa baca arus miliampernya itu sebenarnya sih gitu ya.
cuma itu nambahnya ini. Oke. Biasanya tegangan miliampere. Ya, biasanya miliampere. Biasanya pakai miliampere. Kalau standar di instrumen pakai miliampere. Kenapa bukan tegangan? Kalau jarak jauh tegangan itu bisa drop. Tapi kalau miliampere dropnya dikit. Atau maksudnya kalau pakai komunikasi arus dropnya lebih sedikit. Jadi di instrumen rata-rata pakainya standarnya pakai arus. Meskipun tidak tertutup kemungkinan ada yang pakai tegangan ya. Oke, monggo Mas ditutup. Ya, udah ada. Ini ada ini present dari Mas Jakfar. Mungkin Mas Jakfar mau bertanya, Mas? Enggak, Mas. Itu Mas Jafar apa Pak Jafar ya? Ya, Mas Jakfar. Anaknya Pak Jakfar itu, Dor. Pak Jafar ya. Ini Assalamualaikum kemarin. Mas Ilham. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Ini Iya, putranya Pak Jafar ya. bukan Pak. Oh, bukan. Namanya aja sama, maksudnya belum sama. Ya Beb, Beb. Oh Beb, jangan kaget Beb. Mas Ilham mau tanya, tadi kan sudah ngoprek PLC-nya Warsila Kendari kan Mas ya? Oke. Itu kan dapatnya kan block function ya. Karena kan kejadian di bau-bau itu kan dia trip karena eksternal shutdown Mas. Aku cari di manualnya itu dia tidak menyebutkan bahwa eksternal shutdown itu dari ABCD gitu loh. Nah, di waktu ngoprek PLC-nya itu ada nggak penjelasan misalkan eksternal shutdown ini dari ABC, internal shutdown satu dari ABC, seperti itu Mas. Ada nggak? Nah, kendala kita itu kalau udah kena eksternal shutdown itu harus keliling nyari di luar engine gitu. Iya sih Mas. PLC-nya sudah dapat ya. Tapi belum baca ya. Nah, ini ya sih lupa aku. Ini bisa sampean akses di itu ya di ini tak share screen deh ini. Nanti bisa dilihat ya. Ini layarku ya dan udah muncul layarku ya. Di sini ya. Mas. Ini WA-nya apa saja itu, Dor? Files pjbservices.com ya. Ini bisa diakses lewat internet, nanti bisa pakai akun ini, kabari aja. Udah tak simpen di sini ya. Jadi siapa yang mau lihat, monggo. Ya, aku juga mau lihat ya, itulah apa sih ya biar PLTMG Kendari. Nah ini Mas ya. Nah, terus tak kembali lagi. Softwarenya pakai uh, Control Expert minimal 14.0 ya. Schneider Control Expert minimal 14.0 Mas ya. Ini logiknya Mas. Nanti ini sampean mau lihat ya bisa. Aku sih belum lihat ya Mas. Ya lihat dikit-dikit tok soalnya kemarin buat penarikan data apa sampai mendalami logiknya ini masih tak bikin PR buat teman-teman PLTMG. Kayak Bima sama Kendari ini kan sudah dapat bisa sebenarnya tak suruh dulu buka dulu terus di print buat dipelajari. Sementara sih ngono ya monggo dilihat dulu monggo nanti ini ya. Oke masuk ya. Siap. Oke ya. Coba lihat. Sepurane orang iku endor piye endor ya piye mah. Ya, soalnya kena eksternal shutdown mumet ya. Ya sama. Nah, jadi sing kemarin itu di Supa dulu Mas ya. Supa sebelum kita nemu pembelajaran di sana itu ada namanya eksternal shutdown juga. Itu ternyata rangkaian PLC yang seri.
Nah, itu akhirnya kesulitan dari situ. Moro-moro tulisannya, oh engine shutdown nih, bukan engine shutdown, engine shutdown. Itu dari kumpulan 10 relay. Nah, 10 relay di seri. Waduh, sampai akhirnya 10 relaynya diganti baru beres. Nggak ngerti ya relay mana sing itu. Soal satu relay kerja langsung mutus semua ya. Itu sih. Bekne podo ya, bekne podo. Coba sampean lihat, Mas, moga-moga ada kata-kata eksternal shutdown, moga-moga. Soalnya ADW siap, juga siap. nggak bisa masuk ke voice, Mas. Sebenarnya kan kalau di sistem kontrol itu kan kalau mau lihat sinyal dari mana itu minimal lihat dulu dari HMI-nya toh. HMI muncul eksternal shutdown itu dari sinyal apa? Baru mundur ke PLC kan aja. Jadi kan gitu ya. Kita Iya, nggak punya akses masalahnya sampai di voice voice itu. Nggak voice-nya bisa. cuma muncul external shutdown ya. Nggak bisa. Bahkan voice pun nggak bisa dioprek. Nih loh, aku mangkele kan gitu. Nggak bisa dioprek. Oke, oke. Wis ya. Wis mari rek ya. Wis mari rek. Oke, siap, siap. Jadi, Mas Jafar, cukup, Mas Jafar? Monggo Cukup nanti ya? Oke. sampean Cukup, Mas, cek, cukup. Mas. Terima kasih, terima Ya, kasih. nah. Ya, baik. Nanti kita WA ya Mas Ilham ya. Ya, Kita insya link. Allah lagi. Nggih. Siap. Terima kasih. Jadi, ya mungkin sebelum ditutup, Mas Ilham, ada yang perlu disampaikan lebih dahulu, Mas? Monggo, Mas. Oke, ya ini penyampaian yang terakhir ya, ini kita ada proyek untuk di Hari Listrik Nasional besok ini untuk menampilkan proyek pilot PLP. Pilot proyeknya di PLTMG, PLTS Bawean, terus PLTD Supang, Bima, dan Kendari. Jadi mohon bantuannya, mohon supportnya supaya nanti kita bisa apa istilahnya menampilkan ini keluar dan membuat para bos-bos senang gitu ya. Apalagi Pak Jafar tadi senang tuh, alhamdulillah ya. Nah, yang penting Pak Jafar senang tadi. Sudah berkenan hadir di sering nulis ini kan berarti alhamdulillah juga ya. Ya Pak Jafar ya, dan mohon supportnya ya. Siap, Mas. Ya. Untuk Sumbawa nggak sekalian ditarik, Dor. Kowe ae wis ta. Gas, Dor. Gas ya, Dor. Apik iki. Iki supaya buatannya Mas Adi. Ini bisa diakses. Oke, Mas, untuk tutup. Sudah itu Oke, aja sih. siap. Terima kasih Izin, Mas banyak, Dimas. Terima Mas. kasih. Salam. Mas Ilham, terakhir Iya. yang terkait Oh, file sharing tadi, Dor. ya. Itu untuk aksesnya gimana? Tadi itu kan ada password Oh, sama ya. username-nya ya. Tapi itu bisa diakses untuk umum atau gimana, Dor? Oleh, apa? Aman. Ya. Nggak di- Mas Ilham, Harun kok nggak ditanya-tanya nih? Oh, Harun. Wah, Harun sudah itu ini sudah melanglang buana. Kita masih Udah di expert bawah itu, jauh. Dor. Expertnya expert lah Harun udah nggak ngaruh karuan kan. Arminya sehat, Pak Arminya. Assalamualaikum, Pak Arminya. Iya Pak Jafar, Armi, itu ya. Mas Imam lagi nunggu pertanyaan Mas Imam. Pak Jafar sudah berkenan hadir ini. Wah, Nggak sama nang virtual. Wis bengi ya monggo ditutup ya. Oke, siap. Saya tutup terlebih dahulu ya. Terima kasih Ya, jangan banyak. lupa 50.000-nya tadi jangan lupa. Siap, terima kasih banyak Mas Ilham atas kesempatannya telah memberikan materi yang luar biasa ya di sore kali ini. Dan terima kasih banyak teman-teman telah hadir di sini serta aktif untuk berdiskusi. Mungkin itu yang bisa kita berikan. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan. Saya ada kata cukup untuk belajar. Salam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.